Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mahfuz, Mandela, dan Bu Fatmawati sudah bergabung di Meet kita pada siang hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas Meet tentang prinsip-prinsip kurikulum. Sebelum acara kita mulai, mohon untuk Pak Mahfuz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Monggo silakan Pak Mahfuz. Teman-teman, marilah kita akan memulainya meeting ini di Google Meet agar mendapat ridho dan kelancaran. Kita berdoa dahulu. Silakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Mahfuz. Dalam kesempatan kali ini tujuan kita adalah mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum dan peranan pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan nanti hasilnya adalah agar sekolah memiliki gambaran bagaimana kita menyusun komponen kerangka kurikulum, terutama bagian prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Adapun tujuan khususnya adalah untuk membantu proses berpikir dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Adapun produknya nanti kita harus mampu untuk menyusun prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan pada bagian bab 1 yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan. Adapun ada beberapa sesi yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pengantarnya, yang kedua adalah prinsip pengembangan kurikulum, dan yang ketiga nanti kita akan membacakan prinsip-prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan yang akan kita masukkan pada bab 1 kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu Bapak Mahfuz dan Bu Fatimah di sekolahnya sudah mengenal kurikulum di sekolahnya masing-masing. Yang ingin kita bahas pertama, kira-kira bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah Bapak Ibu? Mungkin ke Bu Fatmawati, bagaimana kira-kira proses penyusunan kurikulum di sekolah Bu Fatmawati itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses penyusunan kurikulum di sekolah saya, biasanya di awal pembelajaran di awal tahun pembelajaran, jadi ada tim khusus gitu menyusun kurikulum secara keseluruhan. Kemudian dibukukan dalam bentuk sebuah buku gitu, panduan untuk selanjutnya dibaca dalam satu lain yang mencakup termasuk visi misinya, kemudian nanti dimasukkan mapel mata pelajaran masing-masing. Begitu yang saya tahu selama ini. Terima kasih Bu Fatmawati. Itu tadi pendapat dari Bu Fatmawati. Bagaimana dengan kalau di sekolah Pak Mahfuz, Mandela seperti apa? Bagaimana proses penyusunan kurikulum di sekolah Bapak Mahfuz? Monggo Pak Mahfuz disampaikan pendapatnya. Ya, ini saya menyampaikan pendapat, namun ini menurut saya pandangan saya yang kami lakukan di sekolah saya. Setiap awal pembelajaran sudah diadakan evaluasi kurikulum sebelumnya. Kemudian kita mengadakan rapat untuk merancang kurikulum yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Silakan pihak-pihak yang diundang, terutama pengawas, kepala sekolah, dewan guru, bisa juga dilengkapi dengan komite. Setelah itu, kalau sudah disepakati dalam rapat, rancangan-rancangan yang akan dilaksanakan untuk
kegiatan pembelajaran, baru kita jadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di tahun tersebut. Kemudian pada tahun berikutnya juga untuk mengadakan evaluasi tidak hanya pada setiap tahun, bisa juga pada setiap yang dibutuhkan. Bila ada perubahan-perubahan mengenai tentang identitas sekolah atau fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah saya. Ini mungkin yang dapat saya gambarkan tentang proses penyusunan kurikulum, Bu Tuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mahfuz dan Bu Fatmawati. Memang benar sekali. Sebelum kita menyusun kurikulum, tentunya harus melalui hasil analisis dari kurikulum sebelumnya. Dan juga yang perlu kita pahami adalah sebelum menyusun kurikulum harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Setelah ini akan kita bahas prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Sebentar ya, akan saya tampilkan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, sudah jelas Bu. Sudah jelas. Jadi prinsip-prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan ini adalah untuk sekolah penggerak. Kalau kita lihat judulnya berubah nggih. Kalau kemarin kita belajar kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, sepertinya di sekolah penggerak ini ada perubahan nama. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dalam kegiatan ini nanti kita memang diharapkan untuk mampu untuk mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan, terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Ini yang utama bagi kita saat ini di sekolah penggerak adalah tujuan utamanya adalah mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Ini yang agak mengalami perbedaan atau pengembangan. Kalau dulu kita hanya mengenal karakter, kemudian mengenal KIKD, maka dalam kurikulum sekolah penggerak kita harus mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Kurikulum operasional di satuan pendidikan itu nantinya akan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Hal ini dipakai sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Maka kurikulum operasional satuan pendidikan harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ya, seperti yang kita ketahui, saya kira ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi di sini kata kuncinya adalah seperangkat rencana dan pengaturan, baik melalui tujuan, isi, bahan pelajaran yang bisa dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan. Itu secara garis besar tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita kali ini khususnya adalah berbicara tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Memang sebelum kita menyusun kurikulum operasional, kita harus paham dulu apa prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Artinya di sini pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah.
Nah, jadi di sini intinya pada kurikulum operasional sekolah kita nantinya semuanya harus merujuk pada tujuan utama kita, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi apapun keputusan dari sekolah, apapun yang tertuang dalam kurikulum, semuanya harus merujuk pada profil pelajar Pancasila menjadi tujuan utama kita. Sebelum tujuan-tujuan yang lain, maka tujuan utamanya adalah berpusat pada peserta didik. Itu prinsip yang pertama yang tidak boleh diabaikan dalam setiap pengambilan keputusan, itu harus berpusat pada peserta didik yang menjadi subjek dan objek utama dalam pendidikan menuju profil pelajar Pancasila. Adapun prinsip yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual di sini artinya harus menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Ini yang harus sangat kita perhatikan ketika kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Misalnya kalau di Probolinggo itu lingkungannya adalah di pesisir pantai, maka yang khas adalah budaya pantai, kemudian hasil buminya ada hasil kekayaan laut. Kemudian yang di sekitar Probolinggo itu adiwiyata menjadi hal yang diutamakan. Apalagi di kota Probolinggo adalah kota adipura kencana. Maka di sekolah pun itu harus diterapkan menjadi sekolah adiwiyata. Semua sekolah di Probolinggo juga seperti itu. Tentang lingkungan juga dunia kerja dan industri. Itu kenapa dalam penyusunan KTSP kita harus melibatkan dunia kerja dan industri agar lulusan kita nanti sejalan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Kalau di sekolah kami, misalnya kami melaksanakan banyak MOU dengan dunia kerja dan dunia industri. Itu dimasukkan ke dalam prinsip yang kedua, yaitu kontekstual. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya adalah esensial. Artinya di sini bahwa semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Artinya di sini semua informasi penting yang ada di sekolah itu ada di kurikulum operasional sekolah. Informasi tentang pembelajaran, informasi tentang visi misi, informasi tentang kegiatan ekstra, semuanya tertuang di dalam kurikulum operasional sekolah. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, kemudian tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada, juga memuat hal-hal yang penting saja. Itu yang dimaksud dengan esensial. Jadi penting dan dapat langsung diterapkan. Itu prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat adalah akuntabel. Artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi kalau kita berbicara di dalam kurikulum operasional kan ada asesmen. Maka asesmen itu juga harus berdasarkan data-data yang kita peroleh. Kemudian prinsip yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kurikulum di prinsip yang dua tadi harus kontekstual, harus sesuai dengan budaya, dunia kerja, dan sebagainya. Maka ini untuk penyusunannya harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bisa harus melibatkan komite sebagai penikmat pendidikan, harus melibatkan orang tua, harus melibatkan organisasi, berbagai sentra, industri, dan dunia kerja, juga harus melibatkan dari dinas pendidikan dan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi harus melibatkan berbagai kepentingan. Tidak boleh hanya sekolah sendiri menyusun sesuai maunya sendiri, tidak boleh. Tentu harus melibatkan banyak pihak agar kurikulum yang disusun bisa sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Demikian tadi tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Ada 5, yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah bisa dipahami kan tentang bagaimana tadi menyusun kurikulum atau bagaimana prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh Pak Mahrus maupun Bu Fatmawati? Saya komentari, Bu. Oke, monggo Pak Mahrus. Ya, dari penjelasan yang Ibu cukup rinci tadi, saya sudah memperhatikan dan mendengarkan betul. Dengan tayangan PPT-nya juga sudah jelas. Nah, di sini saya sudah benar-benar lebih mantap, lebih mendalami tentang penyusunan kurikulum, Bu. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Mahrus. Bagaimana Bu Fatmawati? Alhamdulillah penjelasan Ibu sangat betul, banyak sekali contoh-contoh real yang ada di sekolah Ibu. Saya malah penasaran Bu tentang itu loh, MOU dengan industri sekitar sekolah. Dalam hal pembelajaran, contoh realnya seperti apa, Bu? Oh, begini, kalau di sekolah kami yang sudah kami laksanakan ya, MOU itu dilaksanakan pernah dengan produk daur ulang, misalnya Angin Gending itu memproduksi sandal-sandal dengan daur ulang. Kita kerjasama dengan sana. Kemudian kami juga kerjasama dengan pabrik keramik. Nah, home industry gitu, namanya pabrik keramik Saki. Jadi anak-anak dilatih langsung ketika pelajaran seni budaya dan keterampilan atau prakarya untuk latih membuat keramik di pabrik keramik. Kami juga kerjasama dengan agroindustri di Batu. Kami pernah mengajak anak-anak kami untuk ke Batu langsung. Kami kan punya produk unggulan sari serai S2, sari serai itu. Maka kami belajar ke sana bagaimana bisa mengemas sari serai itu yang baik. Kemudian kami juga menjalin kerjasama MOU juga dengan lembaga tahfidz Darul Tahfidz Malang untuk anak-anak berlatih tahfidz, kemudian anak-anak ujian tahfidznya juga melalui Darul Tahfidz Malang sehingga mereka dapat sertifikat. Kita juga menjalin kerjasama dengan BLH, kemudian dengan Puskesmas, seperti itu Bu. Itu yang kami laksanakan di sekolah dan itu dituangkan semuanya ke dalam kurikulum operasional sekolah. Demikian Bu Fatmawati. Boleh saya bertanya Bu? Oke, monggo Bapak Ibu di akhir sesi ini nanti pertanyaannya adalah saya mohon kepada Bu Fatmawati atau Pak Mahrus, salah satu pekerja kelompok, untuk membacakan prinsip-prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan. Saya beri waktu beberapa menit, kalau sudah siap, monggo Pak Mahrus atau Bu Fatmawati untuk mewakili membacakan prinsip-prinsip kurikulum di satuan pendidikan. Ada berapa tadi Bu? Ada 5 nggih. Monggo. Ya, saya cari dulu bahannya, Bu. Oke, monggo. Saya beri waktu beberapa menit. Jadi prinsip-prinsip kurikulum ini nanti masuk ke dalam bab 1, kurikulum operasional satuan pendidikan yang kita miliki. Masuk ke situ nanti. Ada di awal sehingga nanti penerapannya ada di bab berikutnya. Kalau sudah siap, monggo dibacakan saja hasil tugasnya. Prinsip-prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan. Iya Bu, monggo. Saya nyoba. Bu Fatmawati, nggih monggo Bu. Prinsip-prinsip kurikulum penyusunan kurikulum satuan pendidikan pertama yaitu kontekstual.
Pertama dibuka pada peserta didik dulu. Jadi di situ betul-betul mengembangkan apa yang akan di sekolah tersebut. Berikutnya adalah kontekstual. Di sini disesuaikan dengan realitas di sekolah tersebut, disesuaikan dengan internal sekolah, seperti apa suasana sekolah, dan potensi-potensi yang bisa dikembangkan, termasuk yang di luar sekolah. Seperti contoh di sekolah Ibu tadi, yang melibatkan di sana ada industri yang di sekitar, sehingga ada MOU kerjasama yang di situ anak-anak bisa aplikasi langsung tentang pembelajaran bagaimana membuat keterampilan, membuat makanan dan minuman yang disesuaikan dengan pelajaran yang sesuai, misalkan seni budaya atau prakarya seperti itu. Berikutnya adalah esensial. Termasuk bahasa-bahasanya sangat lugas dan sebagainya, tidak ada pengulangan kata dan sebagainya. Berikutnya adalah akuntabel. Akuntabel menunjukkan kesesuaian karakteristik pendidikan dengan lingkungan yang ada di sana. Maaf ya, tadi kok akuntabel itu dapat dipercaya. Berikutnya yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam artian di situ jadi melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di sekolah tersebut dan yang ada di sekitarnya, sehingga kurikulum yang disusun tadi betul-betul kurikulum yang bisa didukung dan disupport oleh berbagai pihak yang ada. Punten kalau bahasanya belepotan. Terima kasih Bu Fatmawati, luar biasa sekali penyampaiannya. Mungkin Pak Mahrus mau menambah sebelum kita tutup diskusi kita. Bentar, Bu. Nanti. Saya menyambung dari keterangan Bu Fatmawati Sajebu. Di antaranya prinsipnya yaitu kontekstual, esensial, dan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin hanya itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul sekali Pak Mahrus, memang harus sesuai dengan kebutuhan atau kontekstual. Jadi sesuai dengan karakteristik sekolah, lingkungan sekolah, dan dunia kerja dan industri. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu kita sudah habis, sudah 20 menit waktu kita untuk berdiskusi pada siang hari ini. Sebelum acara ini kita tutup, sekali lagi bisa saya simpulkan bahwa prinsip kurikulum ada 5. Yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kelima hal ini harus benar-benar menjadi prinsip penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan kita. Dan kelima prinsip ini juga harus kita tuangkan secara tersurat ke dalam bab 1 kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, demikian tadi. Terima kasih atas diskusinya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.